wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Maya? Alhamdulillah. Iya, jadi baik ya hari ini, Bu Maya. Nah, Ibu Maya, tujuan dari pertemuan kita pada hari ini yaitu melakukan praobservasi sehingga Ibu Maya akan lebih siap dan lebih percaya diri ketika akan melakukan pembelajaran nanti di kelas dan siap ketika saya akan observasi. Namun Ibu Maya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait praobservasi ini. Untuk itu Ibu Maya siap ketika saya tanya-tanyai? Siap. Iya. Nah Ibu Maya, pertanyaan pertama. Nanti di pembelajaran nanti Ibu Maya akan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Maya capai? Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi harga pasar, harga permintaan dan penawaran. Mengidentifikasi harga, permintaan dan penawaran. Jadi di tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Maya capai yaitu mengidentifikasi harga, permintaan dan penawaran barang. Nah, pada area pengembangan, apa yang Ibu Maya harapkan pada area pengembangan ini? Area pengembangan kepada siswa. Apa yang Ibu Maya harapkan pada siswa nanti saat pada pembelajaran nanti di kelas? Jadi untuk area pengembangannya itu saya lebih menekankan kepada keterampilan siswa, yaitu peserta didik dapat menganalisis pasar suatu produk dan membuat laporan yang mencakup permintaan dan penawaran barang. Jadi Ibu Maya harapkan pada area pengembangan itu yaitu siswa mampu atau terampil dalam menganalisis pasar terkait dengan harga, permintaan dan penawaran barang. Nah, nanti pada pembelajaran Ibu Maya akan menggunakan model pembelajaran apa? Untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Iya, jadi model pembelajaran yang akan Ibu Maya pakai atau gunakan yaitu pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti juga di pembelajaran nanti akan terlihat sintaknya begitu ya. Jadi ada langkah-langkah dari pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, kemudian Ibu Maya, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Maya laksanakan nanti di pembelajaran? Jadi untuk strategi pembelajarannya itu saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yakni lebih ke proses dan konten. Itu untuk proses mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan. Untuk konten yaitu dalam bentuk materi, itu materi yang berbeda-beda. Ya, jadi strategi yang digunakan yaitu menggunakan pembelajaran ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan strateginya yaitu proses dan konten. Prosesnya akan di anak-anak akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan kontennya Ibu Maya akan memberikan materi dalam berbagai bentuk. Bentuknya itu seperti apa? Bentuk bentuk teks dan video. Iya, bentuk video. Jadi Ibu Maya akan memberikan dalam materinya dalam bentuk teks dan video. Nah, Ibu Maya, itu strategi pembelajarannya.
dalam pembelajaran nanti ada penilaian juga atau tidak? Iya ada. Untuk penilaian saya menggunakan tes tertulis dan penilaian sikap. Ya, jadi akan ada penilaian tes tertulis dan penilaian sikap. Jadi tes tertulis ini masuk ke dalam asesmen of learning dan sikap ini assessment for learning. Nah, Ibu Maya, untuk sasaran kelasnya, Ibu Maya akan menggunakan atau memilih kelas berapa? Untuk kelas saya memilih kelas 7. Kelas 7 di jam keberapa? Jam pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua. Di hari apa? Selasa. Di hari Selasa. Iya, itu pertanyaan-pertanyaan dari saya pada praobservasi ini, Ibu Maya. Terima kasih sudah bersedia untuk saya observasi. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat observasi nanti dan pada saat pasca observasi. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Bagaimana perasaan kalian pada saat ini? Apa ada yang masih galau atau stres? Ada yang rasa ngantuk? Ya. Senang. Hari ini semuanya senang ya? Ya. Oke, jadi sebelum ibu mulai, ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Jadi hadir semua ya. Jadi ibu diusahakan untuk kedepannya tetap hadir ya. Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Ya. Jadi semua berdiri. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu harapkan satu orang bisa memimpin doa. Adik Alia silakan untuk memimpin doa. Kita bersama-sama berdoa. Doa selesai. Jadi setelah kita berdoa,
dan setelah kita akan memulai pelajarannya, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Ya. Jadi ibu akan bagikan sticky note ini, terus satu orang tulis saja biar cuma satu kesepakatan. Jadi ibu, setelah ditulis, tempelkan di sana. Silakan. Oke, jadi kesepakatan kita pada hari ini, yang pertama jangan ribut di kelas, yang kedua rapi dan bersih, yang pada saat keluar minta izin, yang berikut tidak boleh makan di kelas. Nah, jadi itu kesepakatan kita dalam kelas. Jadi untuk sekarang, sebelum kita masuk pada pembelajaran yang sekarang, ibu menanyakan siapa yang masih ingat materi kemarin atau materi sebelumnya. Saya, Bu. Siapa? Oke. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Itu materi yang kemarin ya. Jadi sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu peran masyarakat dalam rantai ekonomi. Jadi tujuan pembelajarannya mengidentifikasi harga penawaran dan permintaan. Siapa lagi yang tahu di pasar itu apa yang diperjualbelikan? Hah? Apa? Barang. Jadi dari materi tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi tadi atau manfaat dari materi tujuan dari harga permintaan dan penawaran? Coba siapa yang bisa? Ini, ayo silakan. Dari materi tersebut, saya dapat mengetahui harga pasar dan tawar menawar di pasar. Oke. Jadi untuk sekarang ibu akan bagi kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sekarang ibu sudah bagikan materinya tadi ibu sudah kirim dengan video. Jadi silakan adik-adik pelajar pilih di salah satu pelajaran yang tadi yang ibu berikan itu ada tes dengan video. Silakan pelajari. Oke, bisa. Benar. Dan cuma pasal aja.
Permintaan merupakan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga mulai aku akan membahas tentang Sekarang Ibu akan memberikan soal atau kuisis. Sekarang buka linknya, Ibu sudah kirim linknya. Silakan. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, jadi untuk
puisi sudah selesai, Ibu akan menanyakan materi yang tadi. Jadi dalam materi tadi itu ada apa saja? Itu ada permintaan dan penawaran dengan pasar. Ibu tanya siapa yang tahu tentang permintaan? Oke. Keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Oke, jadi itu permintaan. Penawaran adalah saya silakan ini Alia. Banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen. Oke, jadi itu adalah pengertian dari penawaran. Sekarang ini pasar. Pengertian dari pasar atau apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah oke. Sarana bertemunya pembeli dan penjual. Oke, jadi itu pasar bertemunya penjual dan pembeli. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, kita ice breaking dulu ya. Oke. Semua HP, pulpen taruh dulu di atas meja. Tidak ada yang pegang HP. Oke, semuanya berdiri. Tangan diangkat, tangan diangkat, pegang lagamu. Tangan diangkat, pegang lagamu. Goyang, 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 goyang. Tangan diputar, putar, berputar. Tangan diputar, putar, pegang lagamu. Tangan diputar, putar, pegang lagamu. Goyang, 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 goyang. Oke, sebentar lagi. Diputar teratas, diputar putar, diputar ke bawah, diputar putar, diputar ke kanan, diputar putar, diputar ke kiri. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD ya. Perhatikan dulu. Jadi di LKPD ini tulis nama kelompok. Berikut nama-nama anggota kelompok kan. Oke, jadi setelah itu kerjakan ini ya. Tetapi yang Ibu berikan, silakan kalian lihat di materi yang tadi yang Ibu bagikan dengan video. Jadi dalam pengisian LKPD ini kalian bisa memilih pembelajaran itu dalam bentuk video atau dalam bentuk teks tadi. Oke, jadi silakan. Kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari juga, seperti misalnya sembako, alat mandi, dan lain-lain. Contohnya seperti pasar tradisional ini. Oke, ada yang tidak jelas?
terjadi karena momen tertentu. Sudah. Ini sekarang tuh jenis-jenis ya. Ini sudah. Jadi sudah saya jelaskan di sini tentang faktor penyebab dari ini, dari permintaan dan penawaran. Sikat. Bukan itu. Lihat deh pengertian pasar ini apa? Ini pasar apa ini? Pasar tahunan. Apa pengertian apa? Yang munculnya setiap setahun sekali. Misalnya sekarang contohnya apa? Contoh pasar apa? Sekatan. Jangan ambil yang pasar yang kamu tidak tahu, yang di sini yang di Silamuta ini biasanya apa kalau pasar yang dalam yang tahunan itu? Biasa kalau itu pasar malam macam Hoya begitu, contohnya itu ya kalian ini kan cuma yang di ini. Kalau tidak tahu pasar cekatan itu pasar apa itu? Yang kalian ambil contohnya itu yang di sini, yang di daerah kita, bukan yang di soalnya yang di daerah-daerah lain. Bukan yang di situ. Banyak kompetisi di pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi jenisnya. Kalau berpergian jauh keluar kota, biasanya orang-orang menyukai naik kereta api. Tahukah kamu kereta api yang punya? Siapa yang punya? Sudah sampai. Ya. Jadi sekarang sebelum kalian memaparkan hasil diskusi kalian, ibu minta kalian silakan duduk dengan senyaman mungkin. Silakan ya. Oke. Tidak ada yang ini yang pegang HP atau pegang iPad. Semuanya duduk dengan senyaman mungkin. Tidak ada yang sadar di bangku. Duduk dengan rapi, dengan kaki di lantai. Tangan tidak ada yang di tangan diletakkan di atas paha. Oke. Tidak ada yang duduk dengan tegak. Oke. Oke, semuanya mata dipejamkan. Oke. Rasakan tarik nafas
Oke, selesai. Bagaimana? Bagaimana perasaan kalian sekarang? Apa sudah merasakan senang kembali atau sudah rileks? Ya. Jadi sekarang kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian tadi. Kelompok yang ingin memaparkan pertama siapa? Oke, kelompok berapa yang ini? Oke, silakan. Oke, jadi silakan ya. Gambar yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi kami. Yang pertama, jelaskan pengertian dari pasar. Pasar adalah sarana bertemunya pembeli dan penjual. Yang kedua, bentuk pasar. Pasar merupakan sebuah pasar yang dapat melakukan transaksi jual beli produk dalam satu kota yang dimana produk tersebut dihasilkan. Yang ketiga, fungsi pasar. Fungsi pasar yaitu adalah sebagai saluran distribusi, artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Yang keempat, memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat dengan fungsi promosi pasar, menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Permintaan adalah akan suatu barang akan berkurang dan berlaku pula sebaliknya akan meningkatkan. Begitu pula sebaliknya jika harga barang komputernya naik, maka permintaan akan suatu barang akan ikut naik. 2. Penawaran adalah semakin tinggi harga barang, akan semakin tinggi juga penawaran yang dilakukan oleh produsen. 3. Faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Keduanya memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penjabarannya, ikuti dari modul pembelajaran ekonomi. Produksi konsumen, jika konsumen memproduksi bahwa harga suatu barang akan naik. 3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengertian dari pasar harian. Pasar harian yaitu pasar yang berlangsung setiap hari menyediakan barang kebutuhan pokok. Pasar mingguan. Pasar mingguan yaitu pasar yang diadakan seminggu sekali. Contoh pasar minggu. Pasar bulanan. Pasar bulanan yaitu pasar yang berlangsung setiap bulan dan bisa terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Itu pasar malam. Pasar tahunan yaitu yang munculnya setahun sekali, contoh pasar malam. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, setelah
mengerjakan soal tadi, silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekarang Ibu akan menanyakan materi yang tadi. Siapa yang masih ingat materi tadi? Oke, silakan. Permintaan adalah akan suatu barang akan berkurang dan berlaku pula sebaliknya akan meningkatkan. Begitu pula sebaliknya jika harga barang komoditasnya naik, maka permintaan akan suatu barang akan ikut naik. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Adik Wahyudin. Pasar adalah sarana bertemunya pembeli dan penjual. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Oke. Penawaran adalah semakin tinggi harga barang maka semakin tinggi juga penawar yang dilakukan oleh produsen. Oke. Jadi permintaan adalah jika apa? Permintaan adalah jika permintaan semakin tinggi maka maka harga juga ikut naik. Penawaran itu semakin tinggi harga barang maka semakin tinggi juga penawaran. Kemudian pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Oke. Jadi untuk materi hari ini sudah selesai. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang pelaku ekonomi. Jadi untuk materi berikutnya kita masuk pada materi pelaku ekonomi. Refleks ya. Oke, jadi sekarang refleksi. Ibu akan menanyakan bagaimana dengan pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa Merasa senang? Oke, jadi hari ini kalian merasa senang ya? Oke. Jadi untuk selanjutnya karena kita tadi membukanya dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, silakan siapa yang memimpin doa. Oke, Wahyudin silakan. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Maya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Jadi Ibu Maya, tujuan kita pada percakapan kali ini, karena kita kan kemarin sudah melaksanakan pra-observasi dan sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, tujuan kita hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Namun sebelum masuk pada percakapan pasca observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan observasi kemarin di dalam kelas. Yang pertama saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu dalam melaksanakan observasi kemarin dalam kelas.
Ya, alhamdulillah sudah merasa puas, tetapi saya merasa masih ada beberapa hal yang kurang atau belum begitu sempurna. Iya, jadi sudah merasa puas dengan observasi di kelas kemarin, namun ada beberapa yang yang ibu rasa kurang dalam pembelajaran kemarin. Itu dengan pelaksanaan. Nah, kalau misalnya dengan bagaimana perasaan ibu ketika ada hadirnya supervisor di dalam kelas melihat ibu dalam proses pembelajaran? Ya, dalam proses pembelajaran kemarin itu saya merasa sedikit tegang atau grogi, tetapi dengan berjalan waktu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ya, jadi merasa tegang ya, karena kan tidak semua orang siap untuk disupervisi, apalagi ada hadirnya orang lain di dalam kelas. Nah, ibu, saya minta ibu merefleksikan sedikit tentang observasi kelas kemarin. Bisa diceritakan refleksinya? Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya dan sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Untuk pembelajaran kemarin saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu berdiferensiasi konten, di mana anak-anak atau adik-adik memilih materi yang mereka inginkan. Jadi, proses pembelajaran bentuk proses di mana dalam pengelompokannya anak-anak memilih pembelajarannya itu sesuai dengan keinginannya, dan itu dalam bentuk visual, audio, dan kinestetik. Jadi pembelajarannya sudah sesuai dengan yang ibu rencanakan di modul ajar. Terus ibu menggunakan pembelajaran model pembelajarannya menggunakan PBL atau problem based learning. Terus menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten dan proses, dan juga kinestetik. Nah, kemarin juga saya sudah melihat di observasi kemarin, saya sudah lihat pembelajarannya sama sesuai dengan yang ibu sudah sampaikan tadi, bahwa proses pembelajarannya sesuai dengan sintak yang ada di PBL dan sudah sesuai dengan modul ajar yang ibu sempat perlihatkan kepada saya. Itu sudah sesuai dengan catatan saya yang ada di lembar observasi. Terus ibu juga kemarin sama seperti yang ibu sudah ceritakan tadi, bahwa ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi dalam kelompok dan hasil diskusinya dipresentasikan. Itu juga sudah sesuai dengan dengan catatan saya. Namun apakah dalam pembelajaran ini ada hambatan? Selama di dalam kelas kemarin, apakah ibu mengalami kendala atau hambatan? Alhamdulillah, kalau untuk hambatan untuk mempersiapkan persiapan seperti proyektor itu alhamdulillah tidak ada. Tetapi hambatannya kemungkinan ada kepada anak-anak, yaitu anak-anak merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya karena atau mungkin karena ada guru lain yang mengamati, jadi mereka takut untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, jadi hambatannya anak-anak takut atau tidak bebas dalam mengungkapkan pendapatnya gitu. Itu
untuk siswa ya, berarti kalau misalnya untuk yang lainnya tidak ada hambatan, misalnya dalam waktu pembelajarannya atau waktu persiapan pembelajarannya itu berarti tidak ada hambatan. Hambatannya hanya ada di siswa. Terus berarti terkait dengan hambatan tadi yang Ibu sampaikan tadi, siswa tidak merasa tidak terbuka atau tidak leluasa menyampaikan pendapatnya. Itu terjadi di semua siswa atau hanya beberapa? Hanya beberapa siswa saja. Hanya beberapa siswa, jadi tidak semua ya. Nah, terkait hambatan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada solusi yang akan Ibu berikan untuk memperbaiki hambatan ini, atau hambatan ini tidak terjadi lagi di pembelajaran Ibu selanjutnya? Jadi untuk hambatannya, untuk mengurangi hambatannya dalam proses pembelajaran kemarin, saya lebih memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak, atau dengan cara saya langsung menunjuk siswa tersebut supaya bisa memberikan pendapat, supaya bukan hanya siswa itu saja yang memberikan pendapat. Ya, jadi solusinya Ibu akan memberikan berarti waktu yang lebih kepada anak-anak, terus memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk menjawab, dan ketika ada siswa yang ingin Ibu tuju, maksudnya Ibu lihat keaktifannya, Ibu akan menunjuk langsung supaya kan terlihat anak ini aktif atau tidak. Nah, Ibu kapan akan dimulai? Dari hasil evaluasi kemarin itu, insya Allah saya akan menerapkannya nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi waktunya itu dari hasil evaluasi ini Ibu akan menerapkan itu pada pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu untuk berarti yang pada di sini rencana pengembangan diri, berarti aktivitas pengembangannya berarti Ibu akan mengembangkan keaktifan murid di dalam kelas ya, keaktifan murid dalam kelas. Nah, tujuan yang hendak ingin Ibu capai berarti anak-anak, Ibu menginginkan anak-anak itu aktif dalam pembelajarannya. Nah, ukuran keberhasilannya berarti anak-anak seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Anak-anak terlihat aktif begitu yang Ibu sampaikan tadi kan? Iya, jadi ukuran keberhasilannya anak-anak akan terlihat aktif. Nah, di pendukung, kira-kira dalam menjalankan ini, dalam menjalankan solusi yang Ibu sampaikan tadi pada pertemuan selanjutnya, Ibu butuh dukungan apa kira-kira? Dukungannya akan seperti apa? Lebih waktunya, berarti Ibu butuh waktu yang lebih baik lagi ke depannya. Waktu yang lebih. Terus waktu pelaksanaannya kan tadi pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya itu kapan kira-kira? ya insya Allah untuk pertemuan berikutnya itu pada Hari apa? minggu depan. Minggu depan. Terus tanggal berapa? Hari apa jadwal Ibu? Hari Senin. Senin berarti tanggal 18. Tanggal 18 November. Iya Ibu, itu dari itu saja percakapan kita pada pasca observasi ini.
saya tekankan lagi, berarti aktivitas pengembangan ibu yaitu ibu ingin anak-anak itu lebih aktif, berarti tujuan yang ingin ibu hendaki, yang ingin dicapai berarti keaktifan anak-anak dalam pembelajaran. Ukuran keberhasilannya berarti anak-anak aktif dalam menyuarakan pendapatnya. Terus pendukungnya, ibu ingin memanfaatkan waktu lebih baik lagi, dan waktu pelaksanaannya itu pada 18 November nanti atau pada pertemuan selanjutnya. Itu saja Ibu bagi pada percakapan pasca observasi ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan melihat lagi perkembangan yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi pada tanggal 18 November nanti. Karena itu juga hasil evaluasi kita pada hari ini dan akan diperbaiki pada tanggal 18 itu. Nanti kita akan lihat bagaimana apakah dengan treatment yang akan Ibu berikan akan memperbaiki keaktifan siswa nanti dalam kelas. Ya, terima kasih banyak Ibu Maya. Cukup sekian pasca observasi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.